Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurul khalisulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, pagi ini kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas kita yang berupa kajian, dengan harapan mudah-mudahan semuanya itu senantiasa akan dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan amalan-amalan di dalam kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita laksanakan semuanya itu dapat bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sudah beberapa kali kajian saya menyampaikan ayat-ayat yang menunjukkan tentang tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga adalah merupakan tanda dari kebenaran agama yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Sehingga oleh karenanya di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-53, di situ disampaikan oleh Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami yang berada di semua ufuk, di semua penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan yang ada pada diri-diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya agama Allah itu adalah merupakan agama yang benar. Jamaah yang berbahagia, kalau manusia mau memperhatikan terhadap ayat-ayat yang sudah diciptakan oleh Allah, yang bertempat dimanapun, baik yang ada di diri-diri mereka sendiri ataupun juga di tempat-tempat yang lain, maka manusia tentu akan mengetahui bahwa sesungguhnya agama Allah itu adalah merupakan agama yang benar, sehingga manusia ini di dalam beragama betul-betul mempunyai kesadaran yang betul-betul
tentang kebenaran daripada agama Allah tersebut, sehingga manusia ini tidak akan bisa mudah terpengaruh terhadap hal-hal lain yang sekiranya nanti akan menjadikan manusia ini menyimpang daripada kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam beragama, kesadaran ini betul-betul harus dimiliki. Orang yang beragama itu tidak boleh dia bersifat ikut-ikutan. Apabila orang lain begini, maka dia pun berbuat seperti orang lain tersebut. Ini yang di dalam hadis disebut imma'ah. Imma'ah. Jika aku bersama mereka, apabila mereka baik, aku pun ikut menjadi baik. Tetapi apabila mereka tidak baik, aku juga menjadi tidak baik. Berarti bergantung terhadap orang yang ada di sekitarnya. Apabila agama didasarkan dengan hal yang begini, maka kesadaran itu tidak dimiliki. Padahal di dalam beragama orang itu harus betul-betul sadar. Jamaah yang berbahagia, pernah suatu kali datang kepada Nabi Muhammad seseorang yang menyatakan bahwa sesungguhnya dia mau menjadi orang Islam, tetapi dia minta kepada Nabi satu syarat. Nabi, saya mau menjadi orang Islam, tapi izinkanlah kepada saya untuk bisa melakukan zina, karena saya tidak bisa meninggalkan perzinaan tersebut. Kepada orang tadi, Nabi lantas bertanya, bagaimana sekiranya ada orang lain yang berzina kepada ibumu atau berzina kepada saudaramu atau berzina kepada anak perempuanmu, kira-kira kamu bagaimana? Maka saya tidak akan terima, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu bersikap seperti itu. Sama saja apabila kamu berzina kepada orang lain, kira-kira apabila orang lain tersebut tahu terhadap apa yang kamu lakukan, apa orang tersebut mau menerima dengan apa yang sudah kamu perbuat, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Akhirnya orang tersebut menjadi sadar, sehingga dia menjadi orang yang baik. Jamaah yang berbahagia, pernah juga datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia menyatakan bahwa sesungguhnya dia itu sudah betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya Islam itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya baik. Oleh karena itu
dia menyatakan mau masuk ke dalam agama Islam, tetapi kepada Nabi dia menyatakan, apakah boleh kira-kira apabila di dalam kehidupan saya ini saya melakukan kedustaan. Jamaah yang berbahagia, oleh Nabi dijawab, meskipun itu adalah dusta yang oleh sebagian orang dipandang sebagai suatu hal yang sifatnya biasa, tetapi saya minta kepadamu agar supaya kamu sekali-kali bisa menjauhi kedustaan. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib, apakah kamu mau berjanji kepadaku bahwa sesungguhnya kamu mau meninggalkan kedustaan? Karena diminta oleh Nabi bahwa sesungguhnya dia harus meninggalkan dusta, maka dia berjanji bahwa sesungguhnya dia akan betul-betul meninggalkan dusta tersebut. Setiap kali ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya salah, dia berpikir, saya ini orang Islam, tetapi kenapa saya kok melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah tidak benar. Jika sekiranya saya ditanya oleh Nabi karena saya melakukan hal yang tidak benar tersebut, kira-kira jawab saya bagaimana? Saya akan menjawab bagaimana? Kalau saya menjawab iya, kok tidak pantas orang Islam kok melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi apabila saya menjawab tidak, padahal itu sudah saya lakukan, berarti saya berdusta. Padahal saya sudah berjanji kepada Nabi agar supaya saya meninggalkan kedustaan tersebut. Akhirnya karena menyadari terhadap janji yang sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, dia tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak betul. Jamaah yang berbahagia, ini adalah merupakan suatu kesadaran bahwa sesungguhnya di dalam beragama itu kesadaran memang betul-betul diperlukan. Dalam hal apapun kita harus berusaha untuk bisa menyadari terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 256 ada sebuah ayat yang sudah sangat sering sekali kita dengarkan. Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Dalam urusan agama itu tidak ada paksaan. Yang ada adalah kesadaran.
orang tidak boleh dipaksa untuk memeluk atau melakukan suatu amalan agama. Harus timbul dari kesadarannya sendiri. Sebab apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Telah jelas apa yang benar dan apa yang tidak benar dengan ayat-ayat yang sudah ditampakkan oleh Allah. Semuanya itu akan menimbulkan satu kesadaran bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah merupakan agama yang sifatnya adalah benar, dan kebenaran itu pasti bisa diketahui oleh manusia apabila manusia mau memperhatikan terhadap ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Allah. Makanya dulu saya sampaikan bahwa sesungguhnya ayat Allah itu ada dua. Satu ayat yang disebut ayat Qur'aniyah, yaitu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Di samping itu ada lagi ayat yang disebut ayat kauniyah. Meskipun itu tidak Al-Quran, tetapi itu adalah merupakan satu ayat. Apabila diperhatikan, maka akan bisa menjadikan orang tersebut tahu terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini akan bisa menjadi kesadaran kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya mulai awal apabila semua orang ini sudah dikenalkan terhadap Allah. Oleh karena itu, agar supaya pengenalannya kepada Allah itu tidak akan hilang, Allah menampakkan kepada manusia ini ayat-ayatnya. Dimanapun ayat itu pasti ada, dan apabila kita perhatikan, maka semuanya itu akan bisa menuntun kepada kita semuanya ini, agar supaya kita selalu untuk berpegang terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pengenalan kita terhadap kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah itu akan mudah hilang karena pengaruh-pengaruh yang lain, terutama adalah pengaruh daripada teman kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, pagi ini kajian kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.